Assalamualaikum Akang Teteh. Gimana kabarnya nih Akang Teteh? Alhamdulillah baik. Seperti prolog yang ada di podcast sebelumnya, kan ada beberapa topik yang akan kita bahas di Podlight ini. Jadi, untuk membuka podcast di channel ini, topik yang akan pertama kita bahas adalah inisialnya bukan inisial ya sih, tapi bedah nih. Coba ada yang bisa nebak nih, bedak apa? Kayaknya bedah rumah deh. Enggak dong, masa bedah rumah? Jadi sebenarnya kita mau bedah. Bedah musik. Betul sekali. Nah, lagu yang bakal kita bahas untuk topik hari ini adalah Lagu siapa? Hayo. harus tahu nih. 1, 2, 3. Lagu Taruh dari Nadine Amiza. Coba kita dengerin dulu ya buat lirik yang pertama yang akan kita bahas. Oke, kita dengerin dulu ya. Sebelum itu kita putar dulu lagunya. Ku sudah tahu dari awal, mencintai bukan perkara kebal. Jauh dari kata mudah dan asal, ku pelajari sedari kecil. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian. Hancur lebih mudah dari bertahan, ku pelajari sedari kecil. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh. Seperti bertaruh, apa kau dan aku akan jadi sama seperti itu. Jadi untuk bait lirik yang pertama, di sini aku nangkapnya sih kalau misalkan kita udah dewasa nih ya. Nah, kita kan udah dewasa, pasti nemuin apa tuh yang namanya cinta gitu kan. Siap, cinta. Ya, Nah, karena udah nemuin cinta nih, tapi dia tuh udah keburu mati rasa karena mungkin udah mati rasa. Apa itu cinta dari kecil tuh udah nggak ngedapetin apa yang namanya cinta gitu dari mungkin dari dalam dulu lah, dari apa sih namanya teh, keluarga. mungkin di situ kan, mungkin karena dari kecil udah nggak dapet kasih sayang, udah gitu dapet makian, udah dapet apa yang harusnya nggak didapat dari seorang anak kecil, tapi dia dapetin di situ. Jadi mungkin karena dia udah terbiasa dengan itu, jadi mati rasa. Nah, betul. Soalnya ditunjukin juga dari liriknya, yaitu mencintai bukan perkara kebal. Jauh dari kata mudah dan asal, ku pelajari sedari kecil. Jadi ya karena kata kebal itu tuh kan, kebal tuh identik kayak misalnya gini, ibaratkan kamu nih terluka gitu, kayak kamu antara kamu kebal enggak, kamu kebal menahan rasa sakitnya atau enggak kan. Jadi itu, jadi mencintai bukan perkara kebal, jadi mencintai bukan perkara hal yang bisa kamu tahan rasa sakitnya, hal yang bisa kamu kayak udah gitu, nggak apa-apa, tapi kan namanya berproses kan. Nah terus kan dilanjut nih apa sih namanya, dari berteriak di atas tenggorokan, terus hujan serapah dan makian, itu kan kayak mungkin buat orang tua tuh, kadang ada beberapa orang tua yang kayak suka marah-marahin anaknya, padahal mereka tuh nggak tahu gimana rasanya gitu kan. Mungkin anak itu juga udah kayak udah ngerasa hancur dari dalam kan. Di situ dibilang katanya hancur lebih mudah daripada bertahan gitu kan. Apalagi dengan kata-kata ku pelajari sedari kecil. Nah, mulai dari situlah rasa mati rasanya tuh udah datang dari situ. Mungkin udah nggak percaya apalagi cinta mungkin. Ya, perpisahan di saat kita kondisinya masih kecil, perpisahan orang tua. Ya namanya anak kecil maunya punya hidup yang enak lah gitu kan, kayak punya keluarga yang harmonis, yang dekat antara
kedua orang tuanya. Tapi mungkin harus takdirnya begitu, mungkin nasibnya harus begitu. Yaitu kupelajari sejak dari kecil rasa sakitnya ditinggalin pisah orang tua. Ya gak Teh? Iya, pengalaman. Oke, kita dengerin selanjutnya. Ku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua. Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Oke. Untuk bait yang kedua, ini kan kita semua pasti punya harapan ya waktu kecil. Betul sekali. Tapi karena mungkin waktu kecil kita ngedapetin apa yang nggak seharusnya kita dapetin, jadi waktu itu kita mulai dari itu kita udah takut buat berharap lagi, buat berharap buat apa namanya Teh? Berharap punya hubungan yang baik gitu. Apalagi kan kita pernah dengar gak sih katanya kalau orang tua kita pisah, punya hubungan keluarga yang gak baik, yang gak harmonis, punya rumah yang rubuh, yang hancur dari awal, katanya anaknya juga ngikut. Bener gak sih? Pernah Kayak denger gitu? misal aku Teh pernah denger nih, sering denger kayak anak broken home tuh nggak cocok buat jadi bahagia Nah, gitu kan. betul-betul. Tapi harusnya kita nggak punya pandangan seperti ini nggak sih? Nah. Kayak semua orang berhak bahagia gitu ya. Mau dia punya orang tua yang harmonis atau yang enggak, bahagia kan milik semua orang. Ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya maksud dari lirik bait kedua ini kayak gitu. Nah di lirik ini juga kita punya, bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita, diri kita harus lebih menyayangi diri kita, mungkin maksudnya love myself gitu kan ya. Harus lebih mencintai diri kita sendiri tentunya. Iya seperti itu. Lanjut. Oke. Aku sudah tahu dari awal, rasa takut masih ku genggam nyaman. Cinta dan jenisnya seperti seram, ku pelajari sedari kecil. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh. Seperti bertaruh, apa kau dan aku akan jadi sama seperti itu. Aku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua. Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Oke. Untuk bait yang ketiga. Dari awal bait juga udah kayak nyesek banget ya Teh. Ya. Ternyata ada, aku sudah tahu dari awal, rasa takut masih ku genggam dengan nyaman. Di situ kan mungkin terkesannya kayak punya trauma yang mendalam gitu ya Teh, Betul. sampai nggak percaya apa itu cinta, nggak percaya apa itu kepercayaan terhadap orang lain, mungkin udah trust issue mungkin ya sekarang mah. Takut untuk memulai, takut untuk mempunyai hubungan yang harmonis, yang baik.
sampai mungkin mikir cinta tuh bikin sakit aja, nggak ada bahagianya mungkin ya gitu. Bikin terluka terus katanya. Tapi seharusnya nggak seperti itu ya Teh. Iya, sampai ada liriknya juga yang bilang aku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua orang. Mungkin dia juga ngerasain kalau misalkan dia tuh selalu direndahin sama orang-orang, terus kayak bener-bener gak dapet kasih sayang atau apa itu rasanya cinta dari orang-orang. Jadi dia mikir dia hidup untuk diri dia sendiri, sampai dia mikir kalau misalkan kita nggak punya siapa-siapa buat hidup ke dunia. Dari bait ini juga aku mikir kalau misalkan Teh Nadine Nadine Amiza ini mau ngasih tahu kalau misalkan kita punya trauma yang berat di lirik terakhir ini yang akan melawan dunia, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Nah, di situ kalau misalkan kita punya trauma berat, kita punya trust issue, kita harus lawan. Jadi percaya aja apa yang ada di diri kita, harus percaya diri. Kayak ya udah, nggak, kalau misalkan ada orang-orang yang nyakitin kamu, jadikan itu hikmah mungkin. Jangan oke. Kalau konotasinya dibilang pakai jangan, misalnya kamu jangan sedih punya masalah segitu, kamu jangan sedih punya orang tua yang pisah, kamu jangan. Kadang kita malah jadi mikirnya kok berat banget, terus kayak kok emang nggak bolehnya kita sedih, kok nggak bolehnya kita percaya akan keajaiban apapun itu, misalnya kayak yang bisa memperbaiki hidup kita gitu. Lebih baik ya gak sih, kayak lebih baik kamu jangan terlalu terlarut dalam kesedihan, Dan lebih baik kita harus mentingin diri kita sendiri. Jadi kayak nggak semuanya dilarang gitu, cuma kita juga harus tahu porsinya kita ada di mana, porsi kesedihannya harus di mana gitu kan. ya itu yang berlebihan itu nggak baik ya Teh. Iya, tapi lebih baik bukan berlebihannya. Ya, pokoknya dari awal lagunya diputar aja udah bikin kita kayak wah, ini lagu pasti benar-benar dalam gak sih gitu. Apalagi buat anak-anak atau akang teteh di sini yang sedang dalam kondisi orang tuanya lagi berpisah nih, bukan lagi sih, lagi dalam proses itu, untuk proses apa ya? Proses untuk menerima perpisahan itu, perpisahan orang tua yang bikin kita tuh bingung kayak ikut kemana nih, kadang suka gitu kan. Jadi sampai pernah ada yang bilang gini, kalau ya ini lebih ke orang tuanya gak sih, kayak kalau punya hubungan tuh dipikir dulu baik-baik gitu. Seenggaknya setelah mereka punya hubungan itu, lalu misalnya mereka memutuskan untuk pisah, karena yang jadi korban bukan mereka aja. Kalau mereka udah punya anak, anaknya juga yang jadi korban. Nah, buat kita yang pernah ngerasain hal ini, kita pasti punya trauma tersendiri, tapi yakin kalau kita bisa sembuh dan bisa menerima buat kedepannya. Dan yakin bahwa gak semua yang broken home itu gak bakal bahagia. Pokoknya kebahagiaan itu punya semuanya Teh. Mau itu yang broken home atau enggak, kebahagiaan itu wajib dan berhak dimiliki sama setiap orang. Ingat ya, karena Tuhan gak akan ngasih cobaan yang gak bisa hambanya lewatin. Oke, harusnya judulnya kita kasih tahu di awal, tapi karena kita ini begitu antusias ya Teh, jadinya Sampai kelupaan. Nah, betul, sampai lupa. Jadinya kita kasih tahu sekarang kalau topik atau judul podcast hari ini yaitu Tidak mengapa bila rumahmu rusak. Jadi tetap semangat dan jangan putus asa. Jangan dibalik. Masa tetap putus asa dan jangan semangat? Kan gak boleh gitu ya. Jadi sekian untuk podcast kali ini. Semoga terhibur. Dan nantikan podcast-podcast yang akan datang selanjutnya. Tetap di Spotlight ya. Akang Teteh bisa dengarkan Spotlight ini di YouTube Jejak Literasi SMK Negeri 2 Sukabumi. Sekian dari kita, saya
Dada Jasmine. Saya Naili Marifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.